Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti Majid. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang anak tunarungu, tunanetra, dan tunalaras dan sebagainya untuk memenuhi tugas mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Jadi, yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian anak tunanetra. Nah, anak tunanetra itu adalah suatu kondisi penglihatan seorang anak di mana anak yang memiliki virus sentralis lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal, penglihatannya tidak memungkinkan lagi untuk mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak normal. Yang selanjutnya itu faktor penyebab anak tunanetra. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab anak tunanetra. Yang pertama itu faktor prenatal. Jadi, faktor prenatal itu sebelum anak lahir, pada saat anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Yang kedua itu faktor neonatal atau saat kelahiran. Jadi, faktor neonatal ini merupakan periode di mana anak dilahirkan, atau beberapa faktornya yaitu anak lahir sebelum waktunya atau prematur. Yang selanjutnya itu faktor postnatal atau setelah kelahiran. Nah, faktor postnatal ini adalah kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri anak yang mengalami tunanetra. Nah, ciri-ciri yang pertama itu matanya juling. Yang kedua itu sering berkedip. Yang ketiga itu menyipitkan mata. Yang keempat itu kelopak mata merah. Yang kelima itu mata infeksi. Yang keenam, gerakan mata tak beraturan dan lebih cepat. Yang selanjutnya itu karakteristik anak tunarungu. Nah, karakteristik yang pertama itu tidak tertarik perhatiannya pada objek atau penglihatan pada tugas-tugas yang memerlukan penglihatan. Sepertinya melihat gambar atau membaca, itu salah satu karakteristik dari anak tunarungu. Yang kedua itu janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama dengan mata. Yang ketiga itu menghindari dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan jarak jauh. Yang selanjutnya itu anak tidak mengucapkan kata apapun seperti dada atau mama, kayak gitu. Ketika anak itu berusia 1 tahun, anak itu sudah mengalami tunarungu, maka anak itu tidak mengucapkan kata apapun, tidak seperti anak yang biasanya. Yang selanjutnya itu tidak menoleh ketika dipanggil mamanya, tidak menoleh ketika dipanggil namanya. Nah, namun mengalihkan pandangannya ketika bayi melihat diri kita. Yang selanjutnya itu karakteristik anak tunarungu. Nah, karakteristik yang pertama itu tidak tertarik perhatiannya pada objek atau penglihatan pada tugas-tugas yang memerlukan penglihatan. Sepertinya melihat gambar atau membaca, itu salah satu karakteristik dari anak tunarungu. Yang kedua itu janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama dengan mata. Yang ketiga itu menghindari dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu anak yang mengalami tunarungu. Pengertian anak tunarungu. Nah, anak tunarungu itu anak yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar, mulai dari tingkat yang ringan sampai yang berat sekali, yang diklasifikasikan ke dalam tuli dan kurang dengar. Yang selanjutnya faktor penyebab anak tunarungu. Nah,
Di sini ada beberapa faktor penyebab anak tunarungu. Jadi faktor penyebab anak tunarungu itu adalah yang pertama itu dari faktor keturunan atau cacar air. Nah, yang kedua itu campak atau rubella. Yang ketiga itu terjadi toksemania atau keracunan darah. Yang keempat itu penggunaan pikina atau obat-obatan dalam jumlah besar. Yang kelima itu kekurangan oksigen. Yang keenam itu kelainan organ pendengaran sejak kecil. Yang keenam itu kelainan organ pendengaran sejak kecil. Yang selanjutnya itu karakteristik anak tunarungu. Nah, ada beberapa karakteristik anak tunarungu. Yang pertama itu dilihat dari segi fisik. Yang pertama itu adalah cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. Yang kedua itu pernapasannya pendek dan tidak teratur. Yang ketiga itu cara melihatnya agak beringas. Yang selanjutnya itu dilihat dari segi bahasa. Jadi anak dilihat dari segi bahasa itu kosakatanya yang dimiliki tidak banyak. Jadi anak yang mengalami tunarungu itu dilihat dari segi bahasa itu kosakata bahasanya tidak banyak, tidak seperti anak normal. Yang selanjutnya itu sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik. Yang selanjutnya itu tata bahasanya kurang teratur. Dan dilihat dari segi intelektualnya, anak yang mengalami tunarungu ini kemampuan intelektualnya tidak seperti anak normal. Yang kedua itu perkembangan akademiknya lambat akibat keterbatasan bahasanya. Jadi tadi dilihat dari segi bahasa itu kosakata bahasanya tidak terlalu banyak seperti anak normal. Nah, di sini dilihat dari segi intelektual itu yang kedua itu perkembangan akademiknya lambat akibat keterbatasan bahasa. Jadi kosakata bahasanya itu kurang. Yang selanjutnya dilihat dari segi sosial emosional. Jadi anak yang pertama itu anak sering merasa curiga dan berprasangka. Jadi yang selanjutnya itu sering bersikap agresif. Jadi anak tunarungu itu bersikap agresif karena mereka merasa tidak bisa mengartikan apa-apa yang dikatakan orang lain. Yang selanjutnya itu ciri-ciri gangguan anak tunarungu. Yang pertama itu tidak terkejut mendengar suara yang keras. Jadi ketika ada sesuatu yang berbunyi keras atau bunyi itu keras, anak itu tidak mendengarnya, tidak kaget. Tidak seperti anak normal yang mendengar bunyi suara itu keras, anak itu akan kaget. Tapi anak yang mengalami tunarungu ini, anak itu tidak akan kaget. Yang selanjutnya tidak menoleh atau merespon ke arah sumber suara. Jika anak yang mengalami tunarungu ini ketika dipanggil atau ditegur, anak itu tidak mendengar karena anak kayak gitu. Ketika anak itu berusia 1 tahun, anak itu sudah mengalami tunarungu, maka anak itu tidak mengucapkan kata apapun, tidak seperti anak yang biasa saja. Yang selanjutnya itu tidak menoleh ketika dipanggil mamanya, tidak menoleh ketika dipanggil namanya. Nah, namun mengalihkan pandangannya ketika bayi melihat diri kita. Yang selanjutnya itu anak yang mengalami tunadaksa. Nah, apa itu tunadaksa? Tunadaksa adalah individu atau anak yang mengalami gangguan gerakan yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan akibat dari sakit, kecelakaan. Itu juga termasuk dari anak tunadaksa. Yang selanjutnya itu adalah faktor penyebab anak tunadaksa. Nah, yang pertama itu dilihat dari faktor prenatal. Seperti yang di atas tadi, anak yang mengalami seperti tadi yang saya jelaskan terlebih dahulu di atas, anak yang mengalami. Yang selanjutnya itu faktor penyebab anak tunadaksa. Yang pertama itu adalah faktor prenatal.
Nah, anak yang mengalami tunadaksa ini sama juga seperti anak yang mengalami tunanetra. Faktor penyebab yang pertama itu adalah faktor penyebab prenatal. Faktor prenatal. Nah, faktor prenatal ini adalah sebelum kelahiran. Jadi, kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik atau sering disebut dengan faktor keturunan. Yang selanjutnya itu adalah faktor neonatal atau saat lahir. Nah, anak mengalami tunadaksa saat lahir ini akibatnya orang tua atau akibatnya ibu kesulitan melahirkan karena posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil, atau ibu mengalami pendarahan pada otak saat kelahiran. Yang ketiga itu adalah faktor postnatal atau setelah kelahiran. Yang selanjutnya kita lihat karakteristik anak yang mengalami tunadaksa. Yang pertama itu adalah karakteristik kognitif atau akademiknya. Yang kedua itu karakteristik sosial emosional. Yang ketiga itu karakteristik fisik. Selanjutnya kita lihat dari ciri-ciri anak tunadaksa. Yang pertama itu anggota gerak tubuh anak kaku, jadi tidak seperti anak normal. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan tidak sempurna atau tidak lentur, tidak seperti anak normal gerakannya, kondisi gerakannya. Yang ketiga itu terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap. Yang keempat itu terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Jadi anak itu tidak dapat menggenggam apa-apa seperti anak normal. Yang ketujuh itu kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tidak normal, tidak seperti anak normal. Jadi kalau anak normal itu bisa duduk, berdiri, berjalan, sedangkan anak yang tunadaksa ini tidak bisa duduk, tidak bisa berjalan. Yang terakhir itu adalah hiperaktif atau tidak dapat tenang. Yang selanjutnya itu kita lihat pengertian anak tunalaras. Nah, anak tunalaras ini adalah anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol emosi. Yang selanjutnya itu faktor penyebab anak tunalaras. Nah, yang pertama itu faktor biologi, yang kedua itu faktor keluarga, yang ketiga itu faktor sekolah, yang keempat faktor budaya. Yang selanjutnya kita lihat dari karakteristik anak tunalaras. Yang pertama itu dilihat dari karakteristik yang pertama itu anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri. Misalnya itu suka berkelahi, memukul sesama teman, menyerang, mengamuk kayak gitu. Yang selanjutnya itu anak yang sering merasa cemas dan menarik diri. Contohnya itu cemas, ketakutan, kaku, pemalu. Jadi anak itu misalnya di sekolah itu anaknya pemalu, tidak seperti anak biasa. Yang selanjutnya itu anak yang kurang dewasa, yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, dan pembosan. Yang selanjutnya itu anak yang agresif bersosialisasi. Contohnya itu mempunyai komplotan jahat, suka mencuri, loyal terhadap teman yang nakal. Yang selanjutnya itu ciri-ciri anak tunalaras. Nah, ciri-ciri anak tunalaras itu seperti apa saja sih? Yang pertama itu anaknya suka berkelahi, memukul, menyerang sesama teman. Yang kedua itu anaknya pemarah. Yang ketiga pembangkang. Yang keempat suka merusak. Yang kelima itu kurang ajar. Yang selanjutnya pengertian autis. Nah, autis itu adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderitaan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya faktor penyebab autis itu adalah faktor genetik, pestisida, obat-obatan, usia orang tua, atau perkembangan otak anak. Yang selanjutnya itu karakteristik autis. Nah, karakteristik autis itu yang pertama itu kesulitan dalam berinteraksi sosial secara kualitatif.
anak mengalami perkembangan yang terlambat atau tidak normal, kesulitan gangguan dalam berhubungan sosial, gangguan berperilaku, seperti itu. Yang terakhir itu adalah pengertian ADHD. Nah, ADHD jadi pengertian ADHD itu adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Faktor penyebab ADHD itu yang pertama adalah keturunan atau faktor genetik. Yang kedua itu kelahiran prematur. Yang ketiga, kelainan pada struktur atau fungsi otak. Yang keempat, kerusakan otak sewaktu dalam kandungan. Yang selanjutnya itu adalah kita melihat ciri-ciri anak ADHD. Ciri yang pertama itu anak hiperaktif, yang kedua mudah gelisah, yang ketiga bosan. Seorang guru PAUD harus belajar tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kita sebagai seorang guru PAUD itu kita tidak semuanya memiliki kemampuan dalam kepekaan untuk menghadapi atau mengidentifikasi adanya gangguan pada anak. Dampaknya adalah guru yang akan mengesampingkan anak tersebut, maka jadi dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 itu menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dan dengan peserta didik pada umumnya. Jadi, kita sebagai seorang guru PAUD juga harus siap untuk menghadapi anak-anak yang memiliki berbagai karakteristik, misalnya anak ABK itu. Jadi, anak ABK itu juga dapat mendapat kesempatan untuk berbelajar atau bersekolah dan menerima materi seperti anak yang normal. Jadi, untuk dapat menyelenggarakan pelatihan ini perlu adanya kesediaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memfasilitasi atau pelatihan guru PAUD pada umum atau guru pembimbing khusus anak ABK.